بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan agenda keislaman di tengah wabah yang sekarang sedang melanda ya. Dengan keterbatasan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nikmat-nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Kita sekarang sudah menjelang bulan Ramadan. Dan pastinya Ramadan kali ini akan berbeda. Tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Itu minimal perasaan kita semua yang kita rasakan. Kita merasa berbeda. Tapi sebenarnya apakah memang betul-betul berbeda? Kita harus sadar bahwa Ramadannya sendiri adalah bulan yang sama. Bulan yang setiap tahun datang kepada kita dengan segala fadilah dan keutamaannya. Artinya dia adalah Ramadan yang sama yang setiap tahun menjemput kita. Bahkan itu adalah Ramadan yang sama sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Karena Allah mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini adalah bulan yang sama di antara 12 bulan yang Allah takdirkan untuk menjadi penanda bagi manusia sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Walaupun Ramadan sendiri kalau kita lihat penamaannya bukan dari masa Islam ya, artinya yang menamai Ramadan itu bukan Rasulullah atau para sahabat, tetapi orang-orang zaman jahiliyah, karena Rasulullah dan para sahabat menggunakan bulan yang dulu digunakan oleh, meneruskan begitu tradisi dan kebudayaan yang sudah ada pada zaman jahiliyah. Jadi ini adalah bulan Ramadan yang sama. Bahkan fadilahnya juga tetap sama. Fadilah Ramadan ini adalah fadilah Ramadan yang juga kita temukan pada bulan Ramadan sebelumnya. Tidak ada bedanya. Dia adalah Ramadan yang sama yang Allah katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan. Dia adalah bulan yang sama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan datang, maka Allah membuka pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ya, ini mungkin kita sering mendengar tafsirannya bagaimana begitu, kok katanya syaitan dibelenggu, tapi ternyata kita melihat pada bulan Ramadan itu masih banyak orang yang melakukan maksiat. Ya, tentunya di sini banyak ulama yang mentafsirkan. Di antara riwayat tadi yang Rasulullah mengatakan wasufidat maradatus syayatin, dan dibelenggu pemimpin-pemimpinnya. Jadi yang dibelenggu adalah pemimpinnya. Artinya setan yang biasa-biasa, yang ecek-ecek masih ada begitu. Atau barangkali dalam tafsiran yang lain kita sendiri mempunyai sifat-sifat syaitaniyah yang itu membuat kita jatuh kepada kemaksiatan. Karena setiap manusia mempunyai nafsu, hawa. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi inilah Ramadan yang sama, yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini adalah Ramadan yang sama yang di dalamnya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang Rasulullah katakan, "Inna hadza syahru qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurim." Telah datang kepadamu bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan darinya, maksudnya dari kebaikan-kebaikannya, maka dia betul-betul diharamkan. Ini adalah bulan yang sama yang Rasulullah katakan, innallaha fi kulli yaumin utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah setiap malam mempunyai orang-orang, hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Dan ini adalah bulan yang sama yang siapapun yang mau berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Karena Rasulullah mengatakan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan bagi setiap muslim itu ada doa yang kalau dia berdoa dengannya, Allah akan
mengijabahnya. Ini adalah bulan yang sama yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini juga adalah Ramadan yang diisi dengan puasa, dengan fadilah puasa yang sama, yang selama ini kita ketahui, yang Rasulullah katakan as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu bisa membentengi seseorang dari api neraka. Ini adalah puasa yang sama yang dikatakan Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa atau tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar 70 kharifan, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini adalah puasa yang sama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di surga akan ada satu pintu yang dimasuki hanya oleh orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minha as-shaimun yaumal qiyamah. Yang para orang yang berpuasa itu nanti masuk dari sana pada hari kiamat. Ini adalah puasa yang sama yang Allah katakan, kullu amal ibni adama lahu illa shiyam fa innahu li. Sesungguhnya semua amalan manusia baginya, illa shiyam, kecuali puasa, fa innahu li, itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasan yang sesuai, yang berlipat ganti. Ini adalah juga puasa yang sama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih baik daripada, lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah puasa yang sama yang Rasulullah katakan, lis-shaimi farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puasa yang sama yang insyaallah akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, karena Rasulullah mengatakan, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa, keduanya memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ikhwani fillah, sesungguhnya kalau kita melihat ini semua, maka kita akan mengetahui sebenarnya apa yang akan kita masuki bulan yang akan datang ini adalah bulan yang sama, dengan fadilah yang sama, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan yang sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Dan lebih dari itu semua, Allah yang mensyariatkan ibadah ini. Allah yang akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan ibadah pada bulan ini. Dan Allah yang kita sembah, kita agungkan, yang kita ingin mendapatkan rahmatnya pada bulan yang akan datang ini, bulan Ramadan ini, adalah Tuhan yang sama. Oleh karena itu, seharusnya kalau kita menyadari ini semua, kondisi wabah yang sekarang kita alami seharusnya tidak mempunyai pengaruh terhadap kondisi kita menyambut Ramadan. Tetapi kenyataannya memang kita merasakan ada perbedaan, minimal dari sisi sosialnya. Kita melihat sekarang misalnya Kemenak sudah mengeluarkan surat edaran bahwa ibadah pada bulan Ramadan dilakukan di rumah. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa tidak dilakukan sholat berjamaah di masjid, tidak dilakukan sholat Jumat di masjid. Berarti tidak akan ada aktivitas di masjid. Secara sosial berbeda kondisinya, perasaan kita berbeda. Tidak ada tarawih, tidak ada kajian di masjid, tidak ada buka bersama, tidak ada baksos, tidak ada sholat fardu berjamaah di masjid, tidak ada itikaf, sebuah ibadah yang sangat mulia yang hanya ada pada bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi seharusnya kita paham kenapa kita tidak beribadah pada bulan Ramadan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di masjid, tarawih di masjid, kajian di masjid, dan seterusnya. Kenapa tidak melakukannya? Bukan hanya karena ada surat edaran, tetapi kita melakukannya ini, kita beribadah di bulan Ramadan di rumah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman, dengan kesadaran, bukan karena malas, bukan karena takut mati, bukan karena sekedar taat kepada surat edaran, bukan. Hanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kezaliman kepada orang lain.
Allah mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku jadikan kezaliman itu haram bagiku dan juga kalau aku haramkan kepada kalian, jangan saling menzalimi. Kalau misalnya sekarang kita beribadah di masjid, padahal kita tidak tahu kondisi kita, apakah kita benar-benar terbebas dari virus ini ataukah tidak. Padahal kita tahu bahwa sebagian dari orang yang terpapar virus ini yang positif itu tidak mempunyai gejala sama sekali, disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Dan itu sangat banyak sekali. Bukti yang paling baru adalah misalnya kita mendengar kemarin berita di Rumah Sakit Karya di Semarang, itu puluhan dokter, lebih dari 50 dokter dan perawat dan petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut positif. Padahal mereka sebagian besar tidak punya gejala. Dan kita juga melihat kasus-kasus yang lain. Artinya bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa kita ini betul-betul sehat atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata kita karena imunitas kita yang baik, karena kita masih muda misalnya, ternyata kita positif, kemudian kita pergi ke masjid dan kemudian menularkan itu kepada orang-orang yang sepuh, orang-orang yang rentan, orang-orang yang punya penyakit bawaan dan seterusnya, maka itu berarti kita telah menzalimi orang lain walaupun kita tidak merasa. Berarti kita telah melakukan kezaliman karena kita menyebabkan orang menjadi sakit gara-gara kita tidak disiplin dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menzalimi orang lain.